Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Para jemaah dan saudara, alhamdulillah kita merawat dan tak akan pernah lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih lapangkan kita, Allah masih berikan kemudahan kita. Bahkan ada beberapa teman yang sudah beriktikaf dari maghrib, dan alhamdulillah kami dengar juga semalam jam 11 juga rombongan dari Bogor juga tiba. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salawat berserta salam, semoga selalu tercurah pada junjungan kita, uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam itu sampai kepada para sahabat, keluarga beliau, dan juga salam itu juga sampai kepada kita, dan semoga kelak kita dapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pertama kami ucapkan kepada teman-teman panitia semua. Ada beberapa panitia terutama rombongan dari Bugis Makassar. Kami ucapkan terima kasih atas militansinya. Semoga apa yang telah kita semua kerjakan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga ucapkan terima kasih pada DKM Masjid Said Naum yang telah mengizinkan dari kami yaitu Jakarta Movement untuk bisa mengadakan kembali Qiyamul Lail di Said Naum. Ini kali pertama kita mengadakan Qiyam setelah mungkin barangkali 1 atau 2 tahun terakhir karena pandemi. Selanjutnya kita akan melakukan tausiah dari imam yang telah menjadi imam sholat Qiyamul Lail sholat subuh kita, yaitu Ustaz Syam El-Marusi. Tadi saya tanya ke beliau apa tema yang dibahas, beliau masih merahasiakan. Maka dari itu mari kita dengarkan sama-sama, kita fokus, kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa mendapat hikmah untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Syam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur ya Rabb. Asbahna wa asbaha mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka dzal yawmi fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kalau multi talenta orang, dia yang imam, dia yang ceramah. Biasanya beda imam subuh, beda imam tahajud, beda yang tausiah. Tapi karena terlalu banyak yang saya bisa, akhirnya saya juga bingung mau jadi apa. Karena memang dari kecil saya tidak punya cita-cita, biarkan mengalir saja. Kata ulama, yang bikin banyak orang pusing itu terlalu memikirkan 5 tahun ke depan, padahal belum tentu dia hidup 5 menit kemudian. Boleh gak kita bercita-cita? Boleh. Bercita-cita boleh. Yang tidak boleh itu bercita-cita tanpa usaha. Jadi saya waktu kecil nonton TV, saya lihat ceramah di TV. Saya nonton TV, ceramah di TV. Kenapa ceramah di TV? Jarang sekali membawakan ayat Al-Quran. Jarang. Saya bilang kok jarang sekali membawakan Al-Quran. Padahal intari ajaran Islam itu Al-Quran. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan muttaqin. Petunjuk yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Nah dari situlah saya lihat di TV, saya bilang saya mau tampil di TV untuk ngaji, baca Quran, bawa
PT IKI. Setelah hafal Quran di Al-Imam Asim, saya masuk di An-Nahdoh di Makassar. Setelah itu baru ke PT IKI. Setahun di PT IKI, 2004, 2 tahun di PT IKI. 2014 saya ke Masjid Kubah Emas, imam di Masjid Kubah Emas, belum pernah ceramah sebelum. 2014 di Kubah Emas. 2015 dapat telepon dari Trans TV suruh ngaji di TV. Ngaji di Trans TV. 2015 saya ngaji di TV. 2016 disuruh ngaji sama artinya. Jadi awalnya ayatnya doang. Tahun kemudian disuruh sama terjemahannya. Kemudian disuruh lagi jelasin ayatnya. Akhirnya ada Ustaz Maulana, kata Ustaz Maulana, lanjutkan ceramah saja. Sebelumnya saya tidak pernah ceramah. Di saya lah orang yang latihan ceramah live di TV. Orang itu audisi. Ya, audisi dulu baru ceramah di TV. Saya ceramah dulu baru belajar. Tapi alhamdulillah ala kulli putus ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya, berjalan sampai sekarang. Saya udah 6 tahun di Islam itu indah di Trans TV. Jadi jauh sebelum Muzammil muncul, saya udah murattal di Trans TV. Tapi murattal doang. Dulu orang kan kenalnya qori, mujawwad, tilawah. Saya tidak bisa tilawah karena kalau tilawah butuh power. Beda kalau tartil teman-teman. Kalau murattal itu lebih santai. Tapi kalau tilawah itu lebih butuh suara yang bagus. Kayak Ustaz Nana muadzin kita. Saya kemana-mana, baru kali ini saya dengar muadzin enak sekali. Masya Allah, mirip banget sama Syekh Rashid tadi. As-sholatu khairum minan naumnya aja yang beda. Karena Syekh Rashid bukan ada subuh yang dia contohin, jadi dia karang sendiri walau ada subuh. Nah itu ciri khasnya. Kalau di Mesir itu aib. Kalau di Mesir itu aib kita mencontoh lagu orang sebenarnya. Kalau orang Indonesia orang senang, Ustaz versi ini dong, Ustaz versi Maher, Ustaz versi Sudais, Ustaz versi ini. Kalau di Mesir aib, malu. Syekh para qori itu malu kalau dia ketahuan mencontek nadanya orang. Kalau di sini malah orang senang. Wah mirip banget di Mekah, mirip banget di Mesir, mirip banget di sini, mirip banget Arab-Fasih. Nah itu beda-beda, itu budaya. Tapi ya bagus. Cuma pesan guru kami, jangan belajar menghafal itu dari rekaman imam-imam. Jangan belajar dari rekaman imam. Karena kalau imam itu biasanya kalau terlalu menikmati itu biasanya udah gak peduli lagi tajwidnya. Contoh misalnya berhentinya kayak tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagusnya berhenti di situ. Tapi kalau kita terlalu menikmati biasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Berarti subhanak. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau mau belajar menghafal, belajar tajwid, dengarkan rekaman yang benar-benar rekaman murattal, bukan rekaman pas imam. Contoh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Mahmud Khalil Al-Khusari itu memang benar-benar rekaman untuk orang yang mau menghafal. Ya, cuma agak sedikit membosankan. Beda kalau kita dengar imam-imam Masjidil Haram. Nah sudah itu kan mahirnya. Wakal Nabi itu kelebihan matnya sedikit. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjangan ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan. Sama juga kadang-kadang hilang satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang D-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau belajar ngaji itu di rekaman yang benar-benar khusus murattal, bukan imamin. Kalau imamin biasa keenakan. Saya tidak tahu ujian apa sebenarnya. Suatu ketika datang orang ke
Imam Hasan Al-Basri. Datang orang-orang ke Imam Hasan Al-Basri. Orang pertama datang, dia bilang, wahai Imam, saya ini udah lama usaha, tapi nggak untung-untung usaha saya. Apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi orang kedua, wahai Imam, saya ini udah lama menikah, tapi belum punya anak, belum punya keturunan. Apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi orang ketiga, wahai Imam, saya ini punya kebun, tahun lalu ini panennya banyak, tapi tahun ini gagal panen. Apa doanya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Akhirnya hari kemudian ini tiga orang ini ketemu. Dia bilang, kamu dari mana kemarin? Saya habis ketemu Imam Hasan Al-Basri. Terus saya mengadu tentang usaha saya. Apa diajarkan? Katanya istighfar. Lah, kok sama? Saya datang ngadu belum punya keturunan, juga dikasih doa, katanya istighfar juga. Ada temannya yang lain, lah saya juga disuruh istighfar. Akhirnya mereka bilang, ini Imam Hasan Al-Basri lagi nggak mood apa ya jawab pertanyaan kita ini. Ini mungkin dia lagi ngantuk, lagi capek ditanya pertanyaan, akhirnya jawabnya istighfar aja lah, istighfar aja lah, istighfar aja lah. Akhirnya mereka sepakat untuk komplain. Nah, akhirnya mereka balik lagi ke Imam Hasan Al-Basri. Ditanya, wahai Imam, kami datang ini dengan masalah yang berbeda. Kok engkau jawab dengan satu jawaban yang sama? Istighfar. Ini benar kan nih doanya nih, istighfar. Astagfirullahaladzim, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun. Benar kan nih doanya nih, wahai Imam Hasan Al-Basri? Atau engkau cuma asal jawab aja? Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri? Kata Imam Hasan Al-Basri, itu bukan jawaban saya, itu jawaban Allah dalam Al-Quran surah Nuh. Apa kata Allah? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Imam Hasan Al-Basri, Al-Quran mengatakan, Allah berfirman. Kita lanjutkan sekarang satu ini. Bukan saya yang jawab, kata Imam Hasan Al-Basri, Al-Quran yang jawab. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampuni. Mohon ampunlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah diampuni kenapa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan dari langit. Allah turunkan keberkahan dari langit. Subhanallah. Wa yumdidukum bi amwal. Allah berbanyak harta kalian. Wah, jadi dengan istighfar Allah berbanyak harta. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bukan hanya harta tapi juga anak-anak akan diperbanyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi mereka datang komplain, tapi dijawab begitu sama Imam Hasan Al-Basri. Jadi apapun masalahnya, sebenarnya doanya adalah istighfar. Yang lucu adalah ada sambungan kisahnya, dan kisahnya itu saya sendiri. Saya sering ceramahkan ini. Saya sering bawakan dalam tausiah ini, kisah ini dan ayat ini. Suatu ketika ada Habib datang ke saya, dia bilang, Ustaz Syam, sebenarnya yang harusnya mengamalkan ini yang duluan adalah antum, katanya. Kenapa Habib? Karena ayat itu bilang begini, Allah perbanyak harta, Allah perbanyak anak. Nah, terus Habib, antum ini kan belum punya istri, dia bilang. Waktu saya belum menikah, dia bilang, antum ini kan belum punya istri. Jangankan anak Ustaz, ya, jangankan istri, anak saja dikasih sama Allah, apalagi istri.
Ya, jadi kalau Allah kasih anak-anak, berarti sebelumnya Allah pasti kasih pasangan. Karena nggak mungkin Allah kasih anak tanpa kasih pasangan ke kita. Nah ini buat teman-teman sekalian, karena saya lihat wajahnya ini banyak wajah-wajah jomblo. Ketahuan itu kalau jomblo. Jam 11 dari Bogor naik motor ke sini. Kalau ada istrinya tidak mungkin diizinkan. Ya. Kalau mau dimudahkan jodohnya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Apa itu istighfar? Ada istighfar yang paling bagus. Apa istighfar paling bagus? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu sayyidul istighfar. Hafal? Hafal? Insyaallah. Paling enak itu menghafal kalau subuh. Coba ulangi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Apa semuanya? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah itu sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Siapa yang membacanya di pagi hari sudah kita baca tadi. Kalau dia meninggal sampai sore hari, ya, dia meninggal sebelum sore hari, maka itu meninggal baik, insyaallah. Siapa yang baca sore hari, kalau meninggal dia, maka masuk surga, insyaallah. Jadi jangan pernah ditinggalkan zikir pagi petang, baca sayyidul istighfar. Saya baru aja juga amalkan itu. Dari SD saya diajarkan sama bapak, saya tidak hafal. Itulah enaknya ceramah. Itulah enaknya mengajar, teman-teman sekalian. Orang kalau mengajar tidak mungkin tidak belajar. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian yang belajar lagi mengajar. Makanya itu indikatornya ilmu. Kapan disebut dengan ilmu? Kalau sudah diajarkan. Kapan disebut dengan ilmu? Kalau sudah diamalkan. Kalau sekedar tahu, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan, belum ilmu namanya. Nanti jadi ilmu kalau sudah diamalkan, atau kalau sudah diamalkan, diajarkan kepada orang yang mengamalkan. Nah, subhanallah. Nah, kisah kedua, ini kisah-kisah aja terus, ya. Ada kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Ada kisah kedua, kisah daripada Imam Ibnu Mubarak. Itu Ibnu Mubarak pernah dengar hadis ini, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga. Itu Imam Ibnu Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi, dia jual rumahnya. Anggaplah kalau di Indonesia dia pasang situ for sale, ya. Dijual rumah. Dia jual rumahnya tetangganya. Kalau di Indonesia dirupiahkan anggaplah 2 miliar. Dia jual rumahnya. Dijual rumah 2 miliar. Tetangganya siapa? Ibnu Mubarak. Datang orang nawar karena bagus rumahnya. Datang orang nawar. Kata orang ini, berapa kau jual rumahmu ini? 2 miliar. Tidak salah 2 miliar jualnya. Kata orang Yahudi itu, ya tidak salah, saya jual 2 miliar.
Orang yang mau beli, ini salah harganya, pasarannya ini cuma 1 miliar. Kenapa kau jual 2 miliar? Anggaplah ya, kita hitungan Indonesia aja. Ya, kalau di situ pakai dirham, tapi ya terlalu Arabian, kita Indonesia aja. Nah, katanya, kenapa kok jual 2 miliar? Kan ini pasarannya 1 miliar aja. Apa jawaban orang Yahudi tersebut? Ya memang rumahku ini sebenarnya harganya 1 miliar, tapi tetanggaku itu harganya 1 miliar. Tetanggaku harganya 1 miliar. Maksudnya apa? Bertetangga dengan Ibnu Mubarak itu mahal harganya. Bertetangga dengan seorang yang bernama Ibnu Mubarak itu mahal dan mulia. Selama saya hidup dan tinggal di sini, tidak pernah disakiti hatiku olehnya. Selama saya tinggal dan hidup di sini, selalu saya mendapat kebaikannya. Selama saya hidup dan tinggal di sini, tidak pernah saya terzolimi sedikit pun oleh Ibnu Mubarak. Maka orang yang mau tinggal di sini harus bayar mahal untuk itu. Saya pun terpaksa jual ini, makanya saya jual mahal. 1 miliar untuk rumahnya, 1 miliar untuk bertetangga dengan Ibnu Mubarak. Jadi dia jual. Itu pentingnya tetangga yang baik. Makanya kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata ini terdengar kabarnya sama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak tahu, yang benar saya dijual katanya. Kata Ibnu Mubarak, saya dijual sama tetangga saya yang Yahudi itu. Benar kan? Berapa dijualnya? Setengah sama harga rumahnya. 1 miliar dia jualkan rumahnya, 1 miliar untuk engkau. Wahai Syekh, apa kata Ibnu Mubarak? Akhirnya Ibnu Mubarak turun dari rumahnya. Dia ke rumah tetangganya yang Yahudi itu, lalu bertanya, kau betul jual rumahmu? Betul. Berapa kau jualkan? 2 miliar. Kok mahal? 1 miliar untuk rumah ini, 1 miliar untuk engkau. Apa jawaban Ibnu Mubarak? Dia ambil di kantongnya uang. Nih, saya bayar 1 miliar. Untuk apa? Supaya kau tetap di sini, karena saya juga bahagia bertetangga bersamamu. Wih, enaknya kalau tetangga yang baik itu. Ya, padahal Yahudi. Nah, ya fal yukrim jar. Perbaiki hubungan dengan tetangga, muliakan tetangga. Tidak gampang itu muliakan tetangga. Ya, yang paling rese itu tetangga. Yang paling bikin kita tidak tenang itu biasanya tetangga. Subhanallah. Maka Nabi SAW ada hak bertetangga, ada hak sesama muslim, ada hak keluarga. Kan kadang-kadang tetangga kita itu non muslim, berarti haknya cuma satu, hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita muslim, haknya 2. Dia muslim, hak sebagai muslim, dan hak sebagai tetangga. Kalau dia keluarga, haknya 3. Udahlah dia muslim, udahlah dia tetangga, udahlah dia keluarga pula. Nah, biasanya begitu kan? Maka subhanallah, ini sangat penting memuliakan seorang tetangga. Itu masalah tetangga. Konon di Masjidil Haram itu waktu mau perluasan tidak ada yang mau pindah. Tidak ada yang mau pindah dekat Masjidil Haram itu. Kenapa? Karena mau bertetangga dengan Masjidil Haram. Satu-satunya cara kerajaan Arab Saudi dipindahin dulu semua imam-imam. Sudais, Syuraim, Mahir, Al-Juhani, semua dipindahin. Di mana? Di dekat Padang Arafah. Barulah diumumkan siapa yang mau bertetangga dengan As-Sudais silahkan beli rumah di sini. Subhanallah. Maka kata ulama, al-jar qabla dar. Tetangga, beli tetangga sebelum beli perumahan. Saya tahu ini yang 11 orang jam 11 malam dari Bogor itu sama tetangganya ke sini. Ya, sama komunitasnya maksudnya. Subhanallah. Maka pentingnya itu punya lingkungan yang bagus. Makanya teman-teman hadir di sini itu untuk mencari lingkungan yang baik. Nah, subhanallah. Nah, apalagi yang ketiga? Yang ketiga kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, saya tuh enak kisah-kisah seperti ini, kisah pengantar tidur karena saya tahu ngantuk semua. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya sama Allah. Itu enaknya Nabi Musa itu kalimullah. Kalimullah. Apa itu kalimullah atau kalimur rahman? Orang yang bisa chatting sama Allah, orang yang bisa ngobrol sama Allah. Enaknya Nabi Musa ngobrol sama Allah. Tapi seenak-enaknya Nabi Musa waktu minta ketemu sama Allah mati suri. Nabi Musa kan minta sama Allah kan,
Ya Allah, saya pengen ketemu, saya pengen lihat wajahmu. Saya selama ini ngobrol denganmu, tapi saya tidak bisa ketemu. Saya pengen ketemu ya Allah. Nah, apa kata Allah? Ya udah kalau gitu kau naik ke bukit Tur Sinai. Kau naik ke sana. Baru melakukan Nabi Musa udah ditegur. Fakhla'na 'alaik. Buka sendalmu. Salah udah baru jalan udah salah. Buka sendal, disuruh ditegur. Tegur Nabi Musa disuruh buka sendalnya dalam Al-Quran. Ikhla'na 'alaik. Buka sendalmu. Sendalnya Nabi Musa baru naik ke atas gunung. Nah, kata Allah dalam disebutkan kalau mau bertemu dengan Allah ada 100.000 hijabnya. Kalau Musa, kalau engkau mau bertemu denganku ada hijabnya 100.000 hijab. Kalau sudah terbuka satu hijab maka engkau bisa bertemu denganku. 100.000 hijabnya, tapi kalau sudah terbuka yang pertama gampang lah ya, hijab yang selanjutnya. Artinya banyak hijab-hijabnya. Nah, ini namanya hijab teman-teman, membatas. Cuma kalau di Indonesia salah paham, hijabers. Jadi dia apa? Hijabers artinya para pembatas. Harusnya apa? Yang benar. Khimars. Karena kalau menutup batu khimar yang benar tuh, atau jilbab atau khimar. Kenapa khimar? Khimar itu artinya penutup. Minuman keras apa namanya? Khamar. Kenapa disebut khamar? Karena menutup akal. Ya, tidak berakal, ditutup akalnya. Penutup rambut, ya penutup kepalanya perempuan namanya khimar. Khamar itu penutup akal. Karena tertutup akalnya orang sudah minum, keluar sok jagoan. Kayak berasa dia paling jago. Subhanallah. Saya kesini semalam kayaknya untuk menghalangi itu. Banyak sekali tutup jalan supaya nggak terlalu indah ya dunia malamnya. Ya, Masya Allah, Pak Gubernur kita. Sampai di mana tadi? Nabi Musa disuruh buka sendalnya. Ikhla'na 'alaik. Mau ketemu sama Allah. Ada hijabnya 100.000. Baru dibuka satu hijab, Nabi Musa pingsan. Dalam riwayat meninggal dunia. Ya. Ada yang mengatakan pingsan, ada yang mengatakan meninggal dunia. Ada dua riwayat. Subhanallah. Itu saking tidak bisanya ketemu dengan Allah. Memang Nabi Musa mulia, paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Ngalahin Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu bertemu enggak dengan Allah? Bertemu. Subhanallah. Bahkan diundang. Siapa yang jemput? Malaikat Jibril alaihissalam diundang lewati 7 langit sampai Sidratul Muntaha, sampai mau ketemu Allah. Jibril boleh ikut nggak? Nggak boleh. Kata Jibril, kapan saya naik terbakar saya. Nggak sanggup lagi cahaya saya untuk bertemu dengan Allah. Tapi Rasulullah bertemu dengan Allah. Sebenarnya ada yang nemenin Rasulullah, sandalnya. Ya, coba lihat. Nabi Musa itu disuruh buka sendalnya, tapi Nabi Muhammad tidak disuruh buka sendalnya. Langsung naik bertemu Allah dengan sendal-sendalnya. Coba, jadi sendalnya saja Nabi Muhammad udah mulia, apalagi jadi umatnya. Apalagi jadi umatnya. Ikut-ikutan saja sama Nabi Muhammad tuh sendal bisa bertemu dengan Allah, apalagi jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, saya pengen lah, tidak apa-apa lah aku tidak jadi nabi, tidak apa-apa lah aku tidak jadi rasul, yang penting aku jadi umatnya Muhammad. Jadi kita ini dimuliakan, cuma kita sendiri yang kadang-kadang menghinakan diri. Makanya banyak doa itu, Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Awwalamu anfusahum Rabbana zalamna. Saya yang zalim ya Allah sama diriku. Saya yang zalim sama diriku. Saya yang salah ini Allah. Saya yang salah. Saya yang zalim. Kenapa? Karena Allah sudah muliakan kita, tapi kadang-kadang kita yang menghinakan diri kita sendiri. Subhanallah. Nah, Nabi Musa itu bertanya